Maafin aku, Mutiara. Saya cuma pengen ngeliatin tubuh kamu, Mutiara. Maafin saya. Kita gak usah deket-deket lagi deh. Hai M-Kiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 116, 117, dan 118. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Rianti yang merasakan kedinginan. Sepertinya ini karena keterhubungan Mutiara dengan Rianti. Di lain sisi, Kenzo nekat untuk kembali ke pabrik. Dirinya mencari keberadaan Mutiara. Seluruh ruangan cold storage diperiksa oleh Kenzo. Kita doain ya M-Kiss First. Semoga Mutiara berhasil diselamatkan. Di saat seperti ini, Mutiara masih mendoakan orang tua kandungnya. Ini tepat dengan Rianti dan Aditya yang merasakan sesak sampai kedinginan. Sebelum Kenzo menemukan Mutiara, dia malah menemukan handphone di dekat ruangan cold storage itu. Bukan ini. HP pegawai di sini ketinggalan katanya. Tadi dia telepon pakai nomor temannya. Katanya nitip security aja, ntar dia kesini buat ngambil HP-nya lagi. Baiklah. Nggak bisa, Pak. Mungkin passwordnya sudah diganti. Coba saya telepon Pak Bernard, Pak. Halo, Pak Bernard? Iya, saya minta pin cold storage yang bagian kedua dong. Mutiara? Mutiara? Mutiara! Mutiara, bangun, Mutiara! Alhamdulillah M-Kiss First, Kenzo berhasil menemukan Mutiara. Pak, tolongin Pak, ambil air putih hangat atau nggak handuk atau apapun itu Pak. Dia bisa ngantin Mutiara Pak. Dia Baik, Pak. benar-benar khawatir dengan Mutiara. Maafin aku, Mutiara. Saya cuma pengen ngeliatin tubuh kamu, Mutiara. Maafin saya. Kedekatan Aurel dan Dikta kenapa semakin lama semakin gemas ya? Sedangkan Cynthia tiba-tiba menerima kehadiran Aditya di rumahnya. Tapi ini malah membuat Cynthia curiga. Mereka yang berusaha menghubungi Aurel dan Dikta malah gak dijawab. Melihat Dikta yang mendiamkan teleponnya membuat Aurel curiga kalau itu pacarnya. Mereka kok bikin Miss Kiss gemas ya? Kenapa nggak diangkat, Mas? Pacarnya ya? Ngambekan? Saya nggak punya pacar, Aurel. Seumur hidup saya nggak pernah deket sama perempuan. Ketika Cynthia tahu soal jadwal kerja Aurel, malah membuat Aditya mengajaknya untuk ngobrol-ngobrol. Ini jelas-jelas ditolak oleh Cynthia. Mereka masih di taman. Sorry ya. Ya. Oh iya Bu, Ibu nggak sibuk kan hari ini? Mungkin kita bisa ngobrol. Nggak bisa, maaf banget nggak bisa. Soalnya saya ada urusan juga, makanya saya dari tadi nggak ngajak Bapak masuk ke dalam. Maaf ya Pak. Pas banget dengan kedatangan Rianti. Dan ini adalah hal yang membuat Cynthia malas. M-Kiss First. Di tengah Sandra yang emosi karena diturunin, dirinya dikejar-kejar oleh orang gangguan jiwa. Dan mau gak mau, dirinya terpaksa naik angkot. Kemana aja cantikku anakku sayang. Sini yuk, Cang Manda yuk.
gendong yuk. Anakku deket deh. Sayangku sini yuk. Gendong Unda yuk. Gendong yuk. Gendong sama Unda yuk. Ayo. Jangan aku. Gendong yuk. Oh my god. Gendong Unda yuk. Stop. Pak, jangan please. What a horrible day. Panggil saya sama udah gitu dikira anaknya. Kedatangan Rianti langsung menyombongkan kemesraannya kepada Cynthia. Tapi tetap aja gak dipedulin oleh Cynthia. Yang jelas, Rianti membuat Aditya marah. Gimana kondisi Mutiara Kiss First? Kenzo masih berusaha untuk menghangatkan Mutiara dengan berbagai cara. Ya Allah, jangan sampai semua terlambat. Hamba mohon. Yes, Kenzo. Tiara. What happened? Saya datang kok. Saya di sini. Dan saya janji saya nggak bakal ninggalin kamu lagi. Saya yakin Miss Kenzo pasti bakal apa-apa. Saya masih bakal selalu datang kok, Mutiara. Kapanpun kamu butuh saya. Mutiara yang sudah sadar membuat Kenzo lebih tenang. Ini membuat dirinya nyesal dan gak mau meninggalkan Mutiara. Apalagi keadaan Mutiara yang tiba-tiba melemah. Saat Mutiara dibawa dengan ambulan, Kenzo setia menemaninya dan menguatkannya. Miss Kiss jadi baper. Semoga Mutiara bisa sehat kembali. By the way, Ivan masih setia menolong Kayla yang terkilir. Tapi kenapa perhatian Ivan malah buat Miss Kiss baper dengan kedekatan mereka ya? Ketika Ivan menghubungi Mutiara, malah diangkat oleh Kenzo. Betapa kagetnya Ivan dan Kayla mengetahui keadaan Mutiara. Tuh kan Kiss First. Aditya dan Rianti masih terus berantem. Dari kecurigaan Rianti sampai fasilitas Rianti. Rasain aja kan, Sandra stuck di angkot. Dia yang mau nyewa angkot itu juga gak bisa karena dia gak punya uang cash. Mengetahui kabar Mutiara membuat Ipa langsung pergi. Ini membuat ART yang lain penasaran. Setelah kondisi Mutiara membaik, Kenzo menjenguknya. Betapa sedih dan menyesalnya Kenzo melihat keadaan Mutiara. Ini membuat Miss Kiss terharu.
Kenzo juga nggak lupa untuk mendoakan Mutiara. Karena masalah ini membuat Kenzo mencari tahu langsung kepada pabrik soal masalah Mutiara. Sedangkan Sandra semakin lama semakin tersiksa di angkot. Sampai-sampai membuatnya diturunin di tengah jalan. Miskis jadi kasihan melihatnya. Pak, please control your chicken. Tolong ayam jangan dekat-dekat saya dong, please. No. Jangan digigitin dong ayam saya. Kalau lepas gimana? Susah nangkepnya. Saya juga takut. Kalau misalnya nangkep saya gimana? Ngapain jadi mukul-mukul saya sih? Lagian banyak duluan tuh yang mukul saya pakai tasnya tuh. Kagetin aja tau nggak? Saya nggak mukul ibu. Biar banget sih. Risik banget, Mbak. Udah turun aja, Mbak. Saya juga mau turun di pabrik. Bapak tahu nggak kalau saya ini investor dan saya bisa beli angkot ini kalau misalnya saya mau, bahkan saya bisa beli perusahaannya. Ih, berisik banget, Mbak. Turun aja, Mbak. Udah, turun aja sih. Berisik banget. Mengetahui keadaan Mutiara di rumah sakit membuat Dikta dan Aurel untuk menjenguk Mutiara bareng. Tanpa mereka tahu, kedatangan mereka dilihat oleh Ivan dan membuat Ivan sedih. Kepulangan Rianti dan Aditya membuat Rianti heran melihat para ART-nya di depan pintu. Mengetahui soal Mutiara membuat dirinya ingin cari tahu kepada Sandra. Tapi Sandra gak bisa dihubungi. Dan masih aja Kiss First, Aditya dan Rianti masih memunculkan keributan. Tunggu. Aku tuh udah muak sama kamu, Rianti. Cuma aku hukum kamu. Aku marah sama kamu. Aku mengambil semua fasilitas kamu. Kamu tidak akan pernah berubah. Sekarang gini aja. Silakan kamu curiga sama aku. Kamu berburuk sangka sama aku kalau aku tuh dekat sama Cynthia. Terserah kamu. Ya. Tapi satu hal. Kamu jangan melabrak Cynthia dan mempermalukan aku di depan orang lain. Kamu akan menyesal. Kamu akan sujud di depan aku, nangis-nangis minta maaf sama aku. Di saat maaf aku ke kamu itu sudah tertutup. Alhamdulillah Kiss First, Mutiara mulai sadar dikit demi sedikit. Tapi tanpa ada yang tahu kalau Rianti juga masih merasakan kedinginan. Kedatangan Aurel, Dikta, Ivan, dan Ipa di rumah sakit membuat mereka panik semua. Tapi siapa sangka kalau Dikta menunda kalau dirinya akan menjenguk Mutiara. Tentunya semua orang menanyakan cerita dari musibah ini. Tapi Mutiara memilih untuk tidak memberitahu ini ulah Sandra. Mut, kamu kok bisa kekunci di cold storage? Mutiara kenapa sampai begini nih? Kenapa dia nggak bisa ngeliat aku? Padahal aku berdiri di dekat pintu, tapi aku nggak boleh suzon. Apalagi dia udah ada niat baik buat minta maaf. Saya lupa kejadiannya. Padahal Mutiara nggak tahu aja kalau Ivan juga mencurigainya. Aurel lebih memilih keluar untuk mencari tahu kepada Kenzo dan membiarkan Dikta untuk gantian. Pas banget dengan Ivan yang keluar. Bagaimanapun, Ivan gak percaya dengan Sandra dan Kenzo gak bisa melakukan apa-apa. Aditya yang mengetahui soal Mutiara langsung mencari tahu kepada Kenzo. Tapi bagaimanapun, Aditya mengingatkan soal Mutiara dengan Kenzo. Kamu harus ingat, kamu jangan terlalu dekat sama Mutiara. Karena apa? Di balik investornya Bu Cynthia, yaitu Sandra. Mengerti?
Iya, Pak. Makasih ya. Mama, Papa, atau siapapun yang berusaha jauhin aku dari Mutiara bakalan percuma. Karena naluriku selalu membuat aku kembali ke dia. Ternyata Cynthia curhat tentang Dikta kepada Dina. Dan pas banget Mr. Lim yang mengabari Cynthia. Tapi Cynthia jadi penasaran soal ahli yang Kenzo bawa. Betapa kagetnya Cynthia yang menghubungi Kenzo malah tahu soal keadaan Mutiara. Di lain sisi, Miskis jadi kasihan melihat Rianti yang kepikiran soal omongan Aditya. Dan Rianti yang masih mencoba hubungin Sandra gak bisa juga. Baru juga Aurel mau pulang. Tapi kenapa omongan Aurel dan Kenzo bikin Miskis gemas ya? Termasuk Mutiara juga. Yaudah, Mut, aku pulang dulu ya. Aku doain semoga kamu cepat sembuh. Amin, tenang aja Mbak. Saya pasti cepat sembuh kok. Kan saya kedinginan doang. Ini juga badan saya udah hangat. Pasti nanti malam pulang. Kalian Zo, tolong jagain calon kakak ipar aku ya. Iya. Kamu gak usah ngada-ngada ya, Aurel. Kalian tuh pasti jagain kok, Mutiara, kamu tenang aja. Ya udah. Bye calon kakak ipar. Dadah Mbak Aurel. Aurel! Kamu tuh kayaknya sesenang itu dipanggil calon kakak ipar sama Aurel. Kenapa? Pengen banget jadi iparnya Aurel. Maksud kamu senyum kayak gitu gimana ya? Saya jadi takut. Terima kasih banyak ya Mas Kenzo. Mas Kenzo selalu nyelamatin saya. Bagaimanapun, Mutiara sangat berterima kasih kepada Kenzo. Dan Kenzo benar-benar ingin tahu siapa yang telah mencelakainya. Yang penting sekarang kamu selamat. Dan gak terjadi sesuatu yang serius sama kamu. Iya Mas, maaf. Mendingan sekarang kamu ceritain sama saya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dan gimana kamu bisa kekunci di ruangan cold storage itu? Kedatangan Sandra di pabrik benar-benar buat kegaduhan, apalagi dengan bentukannya yang berantakan. Keadaan Kayla yang belum kembali pulih, dan dirinya hanya kepikiran Ivan yang bersedia menolongnya. Sedangkan Ivan yang baru mendapatkan hadiah dari lombanya langsung mengirimkan kepada Aurel. Pas banget dengan Kayla yang mengajak Ivan untuk makan di luar. Ivan benar-benar telah berubah. Dia terus berbuat baik sampai mengantarkan Ipa pulang. Bagaimanapun, pelaku itu adalah Sandra. Mutiara tetap tidak percaya gitu aja. Udah Mas, kita anggap aja emang gak sengaja. Emang ada yang nutup, tapi mungkin dia gak tahu kalau di dalam ada orang. Saya juga gak mau asal nuduh atau langsung ngefitnah Mbak Sandra kayak gitu. Takutnya kan bukan dia. Sebenarnya aku yakin kalau yang ngunciin di ruangan pendingin itu Mbak Sandra. Tapi aku belum punya bukti apa-apa. Mengetahui Cynthia yang datang ke rumah sakit membuat Mutiara senang. Tanpa orang-orang tahu kalau Kenzo dan Cynthia merasakan kalau mereka merasa udah kenal satu sama lain. Gak hanya Aurel dan Miskis, tapi Ipa dan Trimo yang melihat Ivan jadi yakin kalau Ivan sudah berubah. Baru juga Aditya yang tanya keadaan Mutiara kepada Ipa, pas banget dengan Dina yang beritahu soal keberadaan Cynthia. Gak apa-apa, Bimpa. Makasih Pak.
Kebetulan saya juga pengen jenguk Mutiara melihat kondisinya. Aditya nggak tahu aja kalau Nono tahu soal Aditya ingin pergi ke rumah sakit. Makanya dia langsung memberitahu Rianti. Ini jelas-jelas buat Rianti kesal. Bapak lihat Mbak Ipah pulang dari rumah sakit. Bukannya dimarahin. Ih, malah Bapak diem aja, Bu. Terus Bapak itu mau ngejenguk tuh bocah ke rumah sakit. Ibu. Ibu ngagetin Nono aja. Untung Nono nggak jantungan. Kamu tahu nggak di mana tempat rumah sakit Mutiara dirawat? Tahu, di rumah sakit Pelita, Bu. Sandra yang berhasil masuk langsung cari tahu keadaan di pabrik. Tapi sebelum ketahuan, dia langsung menutupinya. Tuh kan MK's first. Rianti benar-benar marah kepada Ipa. Yang buat Rianti marah adalah hubungannya dengan Mutiara. Ya masalahnya kamu izin sama saya atau enggak? Ibu, saya minta maaf. Saya nggak bakal ngulangi lagi, Bu. Ipa, mungkin kamu kira saya itu nggak akan pernah bisa mecat kamu ya. Tapi kalau sekali lagi kamu bikin ulah, saya akan menghukum kamu dengan memotong gaji kamu. Ngerti kamu, Ipa? Iya, Ibu. Saya ngerti. Sekali lagi saya minta maaf, Ibu. Saya cuma kasihan sama Neng Mutiara. Saya pikir saya jenguk sebentar nggak apa-apa, Bu. Saya sudah menganggap Neng Mutiara itu sebagai anak saya sendiri. Maafin saya, Ibu. Juri inilah yang sudah membesarkan saya dan menyayangi saya sepenuh hati. Jangan pernah kamu ngomong gitu lagi soal Mutiara. Mutiara itu cuma orang asing. Dia bukan siapa-siapa. Dia cuma orang asing yang merusak ketenangan keluarga saya. Dan jangan pernah kamu sentuh saya lagi. Saya nggak sudi. Saya minta maaf, Ibu. Ibu, saya minta maaf. Perhatian Ivan kepada Kayla benar-benar membuat Miss Kiss terharu deh. Apa mungkin ya mereka akan menjalin kedekatan setelah ini? Kedatangan Cynthia disambut bahagia oleh Mutiara. Ini membuat Mutiara merindukan Widuri. Cerita Mutiara dari kejadian itu malah membuat Cynthia menghiburnya. Jadi saya masuk ke tempat pendingin itu dan ternyata ada orang yang menutup pintunya. Tapi kayaknya orang itu nggak tahu kalau di dalam ada orang. Pas di dalam saya berusaha ngechat dan nelfon Mas Kenzo, tapi telepon yang gak nyambung, chatnya juga gak kekirim karena di dalam ternyata gak ada sinyal. Akhirnya saya pasrah, saya udah gak kuat lagi. Saat-saat sebelum saya pingsan, saya mikir Mas Kenzo gak akan datang, tapi alhamdulillahnya Mas Kenzo datang. Saya udah nggak tahu saya bakal jadi gimana kalau nggak ada Mas Kenzo. Mungkin nggak bisa jadi es batu. Ada-ada aja. Kamu tuh kalau jadi es batu, seandainya pun memang iya, itu pasti nggak lama deh. Karena pasti langsung meleleh. Kamu kan hatinya hangat.
Setelah itu, Cynthia mengajak Kenzo ngobrol soal pekerjaannya. Betapa kagumnya Cynthia kepada Mutiara. Mengetahui Aurel yang dapat uangnya membuat Aurel kaget. Pas banget kedatangan Ivan dan Kayla di cafe Sententia. Betapa kagetnya Aurel mengetahui keberadaan Kayla di sana. Walaupun Aurel marah karena Ivan mengembalikan uangnya, tetap gak dibiarin Ivan untuk Aurel mengembalikan uangnya lagi kepada Ivan. Tanpa Ivan tahu kalau Aurel jadi sedih melihat Ivan yang pergi bersama Kayla. Gak cuman Ivan, Dina dan Kenzo juga curiga kalau musibah Mutiara ada unsur ulah orang lain. Kedatangan Aditya di rumah sakit membuat Miskis terharu, apalagi omongannya. Makanya saya langsung ke sini. Kamu tuh bikin orang-orang khawatir, Mutiara. Kamu tuh bukan cuma mantan ART saya. Tapi saya sudah menganggap kamu anak sendiri. Pelukan Aditya membuat Mutiara bahagia tanpa mereka tahu kalau Cynthia udah mengetahui ini semua dan dirinya diam-diam terharu. Ketika Cynthia menghubungi orang, Aditya mengatakan kalau dirinya rindu nasi goreng buatan Mutiara. OMG first, kedatangan Rianti di rumah sakit pas banget dengan Aditya dan Cynthia yang ngobrol berduaan. Ini bahaya nggak sih? Sebelum Rianti sampai ke ruangan Mutiara, Aditya dan Cynthia udah pergi lebih dulu. Dan masih aja ya, kedatangan Rianti bukan untuk menjenguk Mutiara, tapi dirinya malah marah-marah kepada Mutiara. Miskis jadi nggak tega. Saya nggak nyangka ibu mau ngejenguk saya. Kenzo sama Pak Aditya mana? Oh, tadi udah keluar Bu, Pak Aditya sama Mas Kenzo. Saya harus berapa kali bilang sama kamu ya Mutiara? Kamu itu bukan ART-nya Kenzo, bukan aspirnya Kenzo, apalagi pacarnya Kenzo. Saya nggak ada niatan kayak gitu Bu. Saya niatnya cuma pengen ngebantu aja. Dan bukan saya yang nawarin diri buat ikut sama Mas Kenzo, tapi Mas Kenzo yang pengen saya ikut dan maksa. Kamu pasti udah paham kan? Kalau saya nggak pernah suka kamu itu dekat-dekat sama anak saya. Jadi saya nggak tahu harus saya bilang berapa ribu kali sama kamu biar kamu itu paham supaya kamu itu jaga jarak sama Kenzo. Ya Bu, saya minta maaf. Bu Cynthia tadi kesini? Ada. Tadi Bu Cynthia keluar, dan pas Bu Cynthia keluar, Pak Aditya juga buru-buru keluar. Penjelasan Mutiara soal Aditya dan Cynthia membuat Rianti emosi dan pergi gitu aja. Dan saat Kenzo membahas soal masalah Mutiara dengan Dina, pas banget dengan Rianti yang menghubunginya. Kedatangan Cynthia dan Aditya langsung buat Cynthia menanyakan soal tempat lahir Kenzo. Dulu Kenzo ini lahirnya di mana, Pak? Di bidan atau di rumah sakit? Ya jelas di rumah sakit, Bu. Saya ingat sekali waktu itu. Di rumah sakit mana, Pak? Rumah sakit. Hai.
Ternyata pada ngumpul di sini. Kok saya nggak diajak? Tapi sebelum Aditya menjawabnya, sudah ada Rianti yang datang dan lagi-lagi mengacaukannya. Ini membuat Rianti dan Aditya berujung berdebat. Sekarang begini, bagaimana aku bisa mengajak kamu? Dan semua orang di rumah sudah tahu kalau kamu itu tidak suka sama Mutiara. Bener kan Kenzo? Dan satu hal, di dunia ini cuman ada 2 orang yang tidak suka sama Mutiara. Pertama, Sandra. Dan kedua, itu kamu, Rianti. Karena ini membuat Dina dan Cynthia pergi gitu aja. Kepergian semuanya membuat Rianti dan Aditya semakin berdebat. Sedangkan Dina jadi cerita kepada Cynthia soal emosinya kepada Rianti. Tapi bagaimanapun Cynthia jadi kepikiran soal anak laki-lakinya. Miskis jadi sedih melihat Mutiara yang kepikiran soal omongan Rianti. Padahal kedekatan dirinya dan Kenzo semuanya karena Kenzo. Melihat kedekatan Kayla dengan Ivan, diam-diam buat Aurel sakit. Tanpa Aurel sadar, dia jadi keceplosan kepada Dikta. Gak enak ya, lihat mantan deket sama cewek lain. Iya. Enggak maksudnya saya senang Ivan dekat sama Kayla, Mas. Saya Kayla itu cewek baik. Ternyata Kayla sengaja melakukan ini karena ingin melihat Aurel yang masih sayang. Rianti yang masih mengejar Aditya malah dicuekin gitu aja oleh Aditya. Kepulangan Sandra membuat Siti heran. Jelas-jelas Sandra sebegitu berantakannya. Miskis jadi terharu melihat obrolan Kenzo dan Mutiara. Apalagi Mutiara sambil menangis. Ini semua karena seluruh kebaikan Kenzo. Kita gak usah deket-deket lagi deh. Tapi Mutiara malah minta mereka berjaga jarak. Ini pasti buat Kenzo kaget dan terheran. Permintaan Mutiara jelas-jelas buat Kenzo menolaknya. Menurut Miskis, ini karena Kenzo yang gak mau kehilangan Mutiara. Kamu kenapa mikir kayak gitu? Kamu ditegur lagi sama papa saya. Udah berapa kali Bu Rianti negur saya, tapi gak pernah saya dengerin. Kali ini kita jangan ngelawan ya. Kita dengerin aja kata-kata Bu Rianti. Aku
gak pernah mau ngelawan papa dan mama. Tapi kalau soal ini, aku juga gak bisa nurut sepenuhnya. Aku cuma pengen mereka tahu Mutiara gak pantas dijauhin. Dia udah banyak berjasa buat keluarga aku. Saya gak bisa. Rianti yang masih memanggil-manggil Aditya tetap didiamkan oleh Aditya, termasuk Yanto yang diminta mendiamkannya. Sesampainya Rianti di rumah langsung marah kepada Yanto, padahal ini semua permintaan Aditya, dan Rianti juga dikunciin oleh Aditya. Tapi siapa sangka kalau Aditya malah mendiamkan Rianti dan membahas Mutiara kepada Ipa. Kapan-kapan saya tuh pengen nasi gorengnya Mutiara. Tolong bilang ke dia suruh bawa ke sini ya. Dan kamu tidak usah mendengar yang lain. Ikuti perintah saya. Baik, Bapak. Ipa! Astagfirullahaladzim. Ya, Ibu, ya. Sampai kamu berani bawa Mutiara ke sini, saya nggak akan maafin kamu. Mas Aditya! Jelas-jelas ini membuat Rianti tambah marah. Apalagi Yanto dan Trimo tidak ada yang mendengarkan Rianti karena takut dengan Aditya. Trimo, jangan buka gerbangnya. Jangan buka gerbangnya. Eto. Iya, Pak. Siap, Pak. Trimo! Kenapa sih gak ada yang mau dengerin aku? Sebelum Mutiara pulang, Kenzo dihubungi oleh Cynthia soal keberangkatannya ke Singapura bersama Sandra, termasuk izin Sandra jika Mutiara akan ikut. Tiba-tiba aja, Cynthia malah masih mencari tahu soal rumah sakit tempat Kenzo dilahirkan. Tapi Kenzo juga nggak menjawabnya. Saya mau nanya sesuatu yang mungkin di luar pekerjaan. Tadi kita kan sempat ngobrol, tapi belum terjawab. Kamu tahu nggak? Kamu dilahirin di rumah sakit mana? Saya sih nggak pernah nanya sama papa sama mama di mana tempat saya dilahirkan. Emangnya sepenting itu ya, Bu? Sampai Bu Cynthia harus tahu. Ternyata Aurel mengembalikan uang Ivan lagi. Tapi akhirnya Kayla memberikan solusi. Mengetahui Ivan yang menolong Kayla membuat hati Aurel teriris. Apalagi melihat seluruh perhatian Ivan kepada Kayla. Ini membuat Aurel mengingat masa lalunya. Jangan-jangan aku emang masih sayang sama Ivan. Nah, buat MTVers yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.